Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Musik Tanpa Musik. Kembali lagi saya ingin mengingatkan buat teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel ini, kemudian like dan juga share ke teman-teman yang lain, bisa melalui Facebook, WhatsApp, Instagram atau media sosial lainnya, bisa di status atau di share di grup teman-teman agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan kembali lagi dengan tema sharing pengalaman. Ya, kali ini adalah pengalaman ketika saya tugas pendidikan di salah satu rumah sakit di daerah Kabupaten Semarang. Saat itu kami mendapatkan pasien dengan diagnosis stroke. Sebagaimana teman-teman juga mungkin tahu, salah satu dari gejala stroke yang sangat dan paling populer di masyarakat adalah adanya kelemahan pada setengah anggota tubuh. Dan begitu juga yang terjadi pada pasien yang ingin saya ceritakan ini. Meskipun enggak semua pasien stroke seperti itu. Dan saat itu pasien juga datang dengan keluhan penurunan kesadaran. Karena setelah kita nilai ternyata termasuk jenis stroke yang perdarahan. Jadi terjadilah penurunan kesadaran. Setelah dilakukan perawatan selama kurang lebih 3 minggu kalau saya nggak salah ingat ya, 3 minggu, karena ini stroke perdarahan memang biasanya lebih lama perawatannya. Dan pasien ini juga ada sakit pneumonia juga, jadi membuat perawatan juga lebih lama. Dan pada suatu kondisi tertentu kita nilai, dan dokter spesialis konsulen kami saat itu memutuskan untuk memulangkan pasien karena dinilai pasien sudah stabil, kemudian kondisinya juga jauh lebih baik, kemudian faktor resikonya juga sudah dikendalikan. Dan kemudian kami memberikan edukasi kepada keluarga pasien saat itu adalah istrinya, yang memang dari hari pertama sampai hari terakhir perawatan beliau yang menemani pasien. Akan tetapi ternyata istri pasien ini menolak untuk dipulangkan. Ternyata istri pasien ini pengennya ketika pulang itu kondisi suaminya sudah seperti semula saat belum masuk ke rumah sakit. Jadi udah bisa diajak ngobrol, sudah bisa jalan, tangan kanan kiri juga udah normal digerakin semua gitu. Padahal untuk kriteria pulang stroke itu nggak sampai seperti itu. Karena untuk kembali seperti semula itu butuh waktu yang cukup lama, berbeda-beda masing-masing pasien. Jadi ketika pasien itu adalah sudah stabil, juga faktor risiko sudah dikendalikan, itu berarti sudah bisa dipulangkan. Nah, di sini saya melihat kasusnya mirip seperti kasus yang sudah saya sharing sebelumnya, yaitu tentang paru bocor. Di mana pada kasus-kasus seperti ini, sebagai tim medis itu memang harus memberikan edukasi yang lebih ekstra kepada pasien. Dan saat itu kami pindah ke pasien yang lain gitu karena kemudian selesai visit, saya kunjungan pasien, saya memberikan tantangan gitu ya, dalam tanda kutip, kepada salah satu teman saya, dan dia juga adik tingkat saya ketika preklinik. Sebut saja namanya J. Saya bilang, J, ini pasien ini sebenarnya kalau misalkan kita kasih edukasi lagi nih, pasti mau pulang, percaya nggak gitu. Nih, kalau kamu bisa ngasih edukasi ke pasien, aku kasih hadiah deh gitu, karena saya yakin banget pasti bisa gitu. Dan akhirnya dia menyetujui tantangan saya itu. Dan kebetulan saat itu dia jaga, jadi sore harinya ketika IGD tidak terlalu rame, dia pergi ke bangsal memberikan edukasi kepada pasien, kenapa dipulangin, gimana kondisi pasien saat ini, apa harapannya ketika dipulangin, apa resikonya apabila pasien itu tetap di rumah sakit. Dan akhirnya pasien itu menyetujui untuk dipulangkan. Pada saat keesokan harinya ketika kita akan visit atau kunjungan ke pasien, si J ini bilang ke saya, "Bang, berhasil nih, saya nih udah bisa pulangin pasien gitu." Wah, itu kami
tim semua seneng banget gitu. Saya kasih hadiah juga buat dia gitu. Nah, apa pelajaran yang ingin saya sampaikan di sini? Yang pertama adalah untuk teman-teman nanti saat menjalani koas ya. Ini pesan yang saya sampaikan adalah pada saat koas itu adalah kesempatan bagi kita untuk melatih kemampuan komunikasi kita kepada pasien, kepada sesama koas atau kepada sesama tim medis yang lainnya. Bagaimana pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa sampai kepada yang ingin kita tuju. Kalau ke pasien, dalam hal ini adalah ke pasien. Pasien bisa memahami apa yang kita inginkan, apa penjelasan kita, dan bagaimana membuat pasien itu percaya dengan kita. Jadi kita tahu konsulen kita pasti akan lebih sibuk dibanding kita, dan kita memiliki waktu yang lebih luang. Jadi jangan sungkan untuk memanfaatkan momen-momen itu untuk komunikasi kepada pasien, komunikasi untuk menyisihkan waktu kita memberikan edukasi yang memang pada beberapa kasus membutuhkan waktu yang lebih banyak, membutuhkan usaha lebih ekstra, termasuk pada pasien yang tadi. Dan untuk pasien, percayalah bahwa dimanapun Anda berada, siapapun dokter yang merawat Anda, percayalah bahwa dokter selalu akan mengusahakan upaya maksimal dengan kemampuan dan juga segala pengetahuan yang dimilikinya, memberikan yang terbaik untuk mencapai kesembuhan pasien. Gitu. Jadi ikutilah apa yang diinstruksikan oleh dokter Anda. Gitu. Jangan mikir yang macam-macam gitu. Kadang kan kalau ada pikiran yang negatif gitu, saya tidak bahas di sini gitu. Tapi walaupun ada juga yang ini buat tambahan aja, itu ada pasien stroke juga, karena dia stroke-nya yang jenisnya bukan pendarahan ya, jadi dia masih sadar dan memang gejalanya nggak seberat yang pasien yang tadi. Baru dirawat 3-4 hari pengen pulang gitu. Ya dokter justru melarang untuk pulang gitu, karena standarnya untuk yang pasien dengan stroke non perdarahan di rumah sakit itu minimal itu perawatan 7 hari gitu. Itu standar di rumah sakit itu ya. Di rumah sakit ini beda-beda. Jadi walaupun pasien merasa sudah baik dan pengen pulang dan ternyata bertentangan dengan standar yang sudah ditetapkan dan juga memang klinis dari kita nilai klinisnya dan juga semua pemeriksaan dari pemeriksaan tanda vital dan labnya kita anggap belum memenuhi kriteria pulang, ya nggak akan kita pulangkan gitu. Ya mungkin itu saja ya, sedikit sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jika ingin mengajukan tema, silahkan bisa tulis di kolom komentar atau langsung chat pribadi ke saya. Untuk stroke nanti akan ada pembahasannya sendiri gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.